Halo teman-teman dan Pak Greg, perkenalkan nama saya Dini Oktaviani Sitinjak. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan dan menanggapi pendapat saya sendiri dari video Pak Greg yang sebelumnya. Yang dimana video Pak Greg menjelaskan alasan seseorang melakukan tindakan yang tidak membahagiakan. Jadi, menurut pendapat saya pribadi, dalam video Pakrek yang sebelumnya sudah dijelaskan ada beberapa alasan seseorang itu melakukan tindakan yang tidak membahagiakan. Yang dimana tindakan yang tidak membahagiakan ini contohnya seperti tindakan PSK. Nah, di video Pak Krek sudah dijelaskan ada alasannya mengapa mereka melakukan perbuatan itu. Yang pertama itu kemiskinan dan kondisi ekonomi. Ini menurut saya bisa jadi alasan seseorang melakukan tindakan yang tidak membahagiakan. Karena tidak dipungkiri bahwa kondisi ekonomi saat ini sangat menurun. Jadi bisa kemungkinan seseorang itu melaksanakan tindakan yang tidak membahagiakan tersebut hanya untuk melanjutkan hidup, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu yang kedua, kurangnya pendidikan. Kurangnya pendidikan formal atau keterampilan khusus bisa membuat seseorang kesulitan menemukan pekerjaan yang lebih stabil atau menguntungkan. Lalu yang ketiga adalah krisis keuangan atau memiliki utang. Jadi selain kondisi ekonomi tadi, krisis keuangan juga bisa oh krisis keuangan juga bisa menjadi tolak ukur seseorang melakukan tindakan yang tidak membahagiakan. Atau bisa dikatakan bahwa orang itu terlilit utang. Jadi jika dia tidak memiliki pekerjaan, ya otomatis dia harus melakukan tindakan yang tidak membahagiakan itu. Lalu yang selanjutnya, keterbatasan peluang ekonomi untuk perempuan. Nah, menurut saya pribadi, dalam beberapa kasus perempuan mungkin menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap peluang pekerjaan, yang dimana jika mereka tidak memiliki keahlian khusus, maka mereka akan susah mendapatkan pekerjaan. Jadi keterbatasan peluang ekonomi juga bisa mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak membahagiakan. Lalu, pada pertanyaan yang selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana pendapat saya atau cara saya sebagai seorang guru, terlebih sebagai seorang guru agama, agar seseorang tidak melaksanakan tindakan atau perbuatan yang tidak membahagiakan. Sebelumnya, saya akan mengambil satu perikop dari ayat Alkitab tentang tindakan yang tidak membahagiakan. Saya ambil dari 1 Timotius 6 ayat 10. Dikatakan bahwa karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi sudah dijelaskan dalam ayat ini, karena akar segala kejahatan itu ialah cinta uang. Jadi jika kita memiliki cinta uang yang terlalu kelebihan, maka kita akan melakukan segala cara agar kita mendapatkan uang tersebut. Nah, jadi pendapat saya sebagai seorang guru agama agar kelak nanti murid saya tidak melaksanakan tindakan yang tidak membahagiakan adalah yang pertama, mengajarkan nilai-nilai agama, yang dimana kita sebagai umat yang beriman pasti memiliki nilai-nilai atau prinsip-prinsip agama yang sudah diajarkan menurut agamanya masing-masing. Jadi langkah yang pertama itu adalah mengajarkan nilai-nilai agama. Lalu yang kedua, saya akan mengajarkan doa dan spiritualitas, yang dimana maksudnya ini adalah membantu murid mengembangkan hubungan yang kuat dengan Tuhan melalui doa dan praktek.
Jadi, jika murid sudah tekun dalam hal berdoa dan rajin dalam melaksanakan praktek, maka tindakan yang tidak maka kemungkinan besar dia akan selalu mengingat Tuhan jika dia ingin melakukan tindakan yang tidak membahagiakan tersebut. Lalu yang ketiga, pemahaman akan tujuan hidup. Maksudnya adalah mengajarkan tentang makna sejati dalam hidup, bukan hanya pencapaian materi. Jadi di sini saya akan menjelaskan bahwa dalam hidup ini ada juga cinta kasih, kasih sayang, sukacita, kedamaian. Jadi dalam hidup ini juga terdapat hal-hal kasih, bukan hanya tentang pencapaian materi. Jadi lalu selanjutnya yang keempat, kesadaran dan dampak tindakan. Jadi kelak saya akan mengajarkan kepada murid-murid saya mengajarkan tentang konsekuensi tindakan negatif dan dampaknya bagi mereka sendiri. Jadi kelak nanti saya akan menjelaskan kepada mereka bahwa tindakan yang tidak membahagiakan tersebut akan memiliki dampak negatif bagi kehidupannya sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah saya akan memberikan contoh yang teladan. Jadi sebagai seorang guru agama, saya juga harus memberikan contoh teladan yang baik kepada murid-murid saya agar kelak nantinya murid-murid saya dapat meniru tindakan yang sudah saya perbuat. Lalu yang selanjutnya, saya akan mengambil satu teori dari satu tokoh yang nama tokohnya adalah Lev Vygotsky tahun 1896 sampai 1934. Vygotsky mengembangkan teori sosial pembelajaran yang menekankan peran interaksi sosial dalam pembelajaran. Jadi Vygotsky ini berpendapat bahwa pembelajaran lebih baik terjadi melalui kolaborasi dengan orang lain, terutama mereka yang memiliki pengetahuan lebih lanjut. Jadi bisa dikatakan bahwa Vygotsky ini mengemukakan pendapat bahwa pembelajaran harus menekankan pada aspek interaksi sosial. Karena kita sebagai umat makhluk sosial juga perlu interaksi antar sesama. Jadi jika kita saling berinteraksi dengan sesama, maka pembelajaran akan semakin gampang dicapai. Maka pembelajaran akan semakin mudah untuk diraih. Nah, jadi saya akan menjelaskan beberapa alasan mengapa interaksi sosial sangat penting dalam proses pembelajaran di dalam dunia pendidikan. Nah, yang pertama itu pembelajaran aktif. Maksudnya di sini adalah saya akan menjelaskan interaksi sosial mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Jadi, dengan pembelajaran aktif mereka akan berpikir secara kritis dan mampu membicarakan, mampu mengutarakan apa yang mereka rasakan, dan mereka bisa berpendapat sesuai dengan pemikiran mereka. Lalu, yang kedua adalah dukungan dan motivasi. Interaksi sosial positif juga dapat memberikan dukungan dan motivasi bagi para peserta didik di dalam dunia pendidikan. Lalu yang ketiga, pembelajaran sosial dan emosional. Melalui interaksi sosial, siswa belajar mengenai etika, mengenai norma-norma, serta cara mengelola emosi agar tetap stabil. Lalu yang keempat adalah pengembangan keterampilan sosial. Interaksi sosial membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial yang mereka miliki, seperti mendengarkan, berbicara dengan jelas, memahami bahasa yang digunakan, dan mampu berkomunikasi dengan sopan kepada orang yang lebih tua dan menggunakan bahasa formal kepada orang yang di atasnya. Jadi menurut saya itu adalah alasan mengapa pendapat Vygotsky tentang interaksi sosial sangat penting dalam dunia pembelajaran di dalam dunia pendidikan. Baik teman-teman dan Pak Krek, sekian video dari saya. Jika ada kata yang
salah mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.